Pada hari keempat penyerangan Rusia beberapa waktu lalu, ada beberapa hal yang Rusia atur ulang yang perlu kita perhatikan di sini. Jika konvoi tank Rusia yang begitu banyak mendapat jalan lurus, maka konvoi tersebut akan sampai ke pusat Kiev, yaitu pusat pemerintahan Ukraina, jika menerapkan serangan Blitzkrieg ala Nazi dilakukan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini sudah lebih dari 2 minggu Kiev belum juga jatuh, bahkan terlihat Rusia sangat kepayahan menjatuhkan kota tersebut. Untuk mendekatinya saja Rusia perlu membayar dengan biaya yang mahal, dan itu gagal setakat ini. 60 km antrian panjang mesin perang berupa tank dan artileri milik Rusia banyak mengalami kendala dengan alasan kekurangan logistik dan tidak bisa untuk bergerak maju. Maka kita harus kembali ke hari keempat invasi Rusia untuk mencari kendalanya. Di saat itu banyak warga sipil yang terjebak di antara perang karena Ukraina diketahui menerapkan strategi perang kota. Salah satunya yaitu dengan sniper dan main peta umpat. Rusia dalam invasi tentu tidak ingin adanya kemarahan warga sipil karena akan sulit mengelolanya nanti jika pemimpin boneka diletakkan sebagai presiden Ukraina, pengganti dari presiden saat ini yaitu Pak Volodymyr Zelensky. Maka itu sebabnya diturunkannya tentara Chechnya. Chechnya sebagai wilayah federasi Rusia yang dianeksasi pada tahun 1994 silam, yang mempunyai tentara yang sangat patuh kepada Moskow. Tentara Chechnya sangat terlatih, profesional, dan loyalitas. Sebenarnya apa yang dilakukan tentara Chechnya ini? Pasukan ini mempunyai tugas utama yaitu untuk menarik simpati rakyat Ukraina. Ada sekitar 12.000 tentara Chechnya di bawah pimpinan Presiden Ramzan Kadyrov yang masuk ke Ukraina atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin menugaskan tentara Chechnya dan satu-satunya tugas utama pasukan Chechnya adalah melindungi warga sipil Ukraina yang terjebak di antara aksi saling serang Ukraina dan Rusia. Tentara Chechnya ini membantu warga sipil untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dan itu terbukti ketika saling serang antara pasukan Ukraina dan Rusia terjadi. Kedua belah pihak Rusia dan Ukraina tidak menembaki tentara Chechnya karena melindungi rakyat Ukraina di pengungsian dan membantunya ke tempat yang lebih aman. Ini adalah sebuah strategi Putin yang sangat brilian, sobatku. Masuknya pasukan muslim semacam langkah damainya pihak Rusia, dan pasukan Chechnya ini pasukan yang elit mesin pembunuh bagi musuhnya. Ini seperti tentara Gurkhanya Inggris yang berasal dari Nepal. Jika Inggris punya mesin pembunuh Gurkha, maka Rusia memiliki pasukan Chechnya yang sama-sama mengerikannya. Namun kelebihan tentara Chechnya, mereka bisa memainkan dua kaki layaknya seorang samurai Jepang. Seorang samurai bisa menyabet katananya dan membunuh lawannya tanpa belas kasihan. Namun seorang samurai ketika katananya masih berada di dalam sarungnya, maka seorang samurai adalah orang yang santun, pendiam, dan penuh rasa seni. Misalnya dengan ritual minum teh yang sangat penuh dengan tata krama. Itulah perbedaannya antara seorang samurai ketika katananya berada di sarungnya dan ketika di luar sarung. Pasukan Chechnya mirip dengan seorang samurai. Ketika senjata tidak berada di genggamannya dan hanya nempel di punggungnya, maka ia sangat santun dalam melayani rakyat. Mereka akan ramah dan penuh ketulusan. Tugas mereka di Ukraina menjaga gedung-gedung dan gudang senjata Ukraina yang dikuasai Rusia, namun tugas utamanya adalah melindungi warga sipil. Lalu misionaris tentara bayaran sebanyak 16.000 sudah masuk ke Ukraina, membantu 15.000 tentara Ukraina ditambah warga sipil yang dipersenjatai perlengkapan perang sebanyak lebih dari 100.000 orang. Sedangkan Rusia masuk dengan 200.000 tentara dan 30% dari mereka mengurusi logistik. Dan bisa kita lihat secara jumlah bahwa Rusia kalah jumlah jika dihitung dengan angka-angka jika dibanding dengan tentara dan pejuang Ukraina, dan karena hal ini strategi Rusia akan terlihat akan berubah. Rusia mulai melakukan strategi membumi hanguskan. Jika Ukraina semakin lama tidak tunduk dengan Rusia, maka Ukraina akan disiriakan dan diratakan. Strategi Ukraina yang melakukan serangan satuan, maka Rusia pun akan melakukan hal yang sama. Sniper akan dilawan dengan sniper, dan gerilya akan dilawan dengan gerilya. Ini tak bisa dihindari dan pasti akan terjadi. Dengan itu, saat pasukan Chechnya masuk di hari keempat invasi, maka di hari ke-10 pasukan gerilya perang kota Suriah akan masuk. Seperti diketahui, tentara Suriah berhasil meredam ISIS, yaitu teroris buatan Amerika Serikat dan Inggris bersama dengan konco-konconya. Maka tugas utama tentara Suriah adalah melawan misionaris dan pejuang gerilya Ukraina. Ini strategi yang sangat jitu dari pihak Putin. Pasukan Chechnya bertugas mengamankan kota dan warga sipil, sedangkan tentara Suriah akan ditugaskan melawan dan memburu pasukan gerilya Ukraina. Sniper melawan sniper, gerilya melawan gerilya. Kita akan menyimpulkan bahwa perang ini akan panjang, dan jika perang ini panjang, sanksi ekonomi terhadap Rusia akan menjadi senjata makan tuannya bagi Amerika Serikat. Karena 60% pasokan energi Eropa Barat bergantung pada Rusia. Dan jika Rusia berhenti memasok energinya ke Eropa Barat, maka siap-siap dunia barat akan chaos. Dan perang dunia kah akhirnya? Kita tunggu saja skenarionya. США вышли из договора по противоракетной обороне. Russian President